Pertanyaan 71. Manfaat yang pertama ketika kita membaca Alkitab adalah membaca Alkitab memungkinkan kita mengenal Tuhan. Oke, benar, silakan berdiri. Untuk kelas 72, membaca Alkitab memungkinkan kita mengenal Tuhan. Itu adalah manfaat yang pertama. Yang bisa diambil ayat Alkitabnya terdapat di mana? Yohanes 17 ayat 3. Oke, Yohanes 17 ayat 3. Kelas 73. Manfaat yang kedua ketika kita mempelajari Alkitab adalah membuat kita jauh dari dosa dan hidup dalam berkelimpahan. Oke, kita akan lanjut apabila semua sudah tenang. Oke, terima kasih jawabannya benar. Oke, pertanyaan selanjutnya untuk kelas 81. Membaca Alkitab membawa kita jauh dari dosa dan hidup dalam berkelimpahan. Boleh sebutkan ayat Alkitabnya terdapat di mana? Charlene? Mazmur 119 ayat 9. Oke, Mazmur 119 ayat 9 dan 11. Untuk kelas 82. Kelahirannya menakjubkan, ya. Sesuai dengan materi kita yang lalu tentang penggenapannya di mana sudah dicatat di kitab Yesaya. Boleh ke depan sebutkan ayat dan bacakan. Dalam Alkitab terdapat di mana yang menyebutkan kelahirannya menakjubkan. Yang kelas yang lain boleh siap-siap. Oke. Sebab terdapat di Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Oke, terima kasih. Untuk kelas 91. Alkitab itu merupakan suatu kesatuan yang luar biasa. Ada berapa penulis Alkitab? Kurang lebih dari bahasan kita yang kemarin. Kelas 91. Oke, benar. Kelas 92. 92. Orang-orang ini atau yang menuliskan Alkitab yang diilhamkan oleh Allah berasal dari berbagai negara dengan banyak dari mereka tidak saling mengenal. Sebutkan kurun waktu penulisan Alkitab. 1500 tahun.
Oke, pertanyaan rebutan. Sebutkan salah satu penulis Alkitab yang berprofesi sebagai seorang dokter. Lukas. Oke, benar. Selanjutnya. Alkitab memiliki satu tema. Apa tema dalam Alkitab? Joshua duluan angkat tangan, boleh? Keselamatan. Benar sekali, keselamatan. Ya, selanjutnya. Alkitab memiliki seorang pahlawan. Tuhan Yesus Kristus. Good, Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya, penulis Alkitab yang merupakan juru minum raja. Nehemia. Oke, terima kasih. Sampai di sini kuis kita. Yang lain besok tetap semangat. Oh, ada 2 orang tadi yang datang lebih dulu. Yang pertama tadi yang datang lebih dulu kelas 72. Victoria dan Mikael. Silakan ke depan. Dan Memvera akan membagikan hadiahnya. Terima kasih, mari kita bertenang diri, kita akan mengikuti lagu pendahuluan yang akan dipimpin oleh korister. Silahkan duduk. Tes mic. Selamat pagi semuanya, biarlah saya bernapas memuji Tuhan. Kita nyanyikan Swing Low Medley. Swing Low Medley. Swing low, sweet chariot, coming far to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming far to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming far to carry me home. Swing low, sweet chariot, carry me home. Ladies, of a Jordan and when did I see for to carry boys of angel coming after me, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Swing low, sweet coming for to carry me home. Ladies,
If you get there before I do, coming for to carry me home. Voice, the Lord, my friend, I am coming for to carry me home. Swing long, sweet chariot, coming for to carry me home. Swing long, sweet chariot, coming for to carry me home. I'm gonna sing, sing. I'm gonna shout. I'm gonna sing, I'm gonna shout. Praise the Lord. When I get tired up and wide, I'm gonna sit by Jesus' side. I'm gonna sing, I'm gonna shout. Praise the Lord. Swing long, sweet chariot, carry me home. Swing long, sweet chariot, coming for to carry me home. When the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, swing long, sweet chariot, coming for to carry me home. Swing long, sweet chariot, coming for to carry me home. Coming for to carry me home. Coming for to carry me home. I'm gonna sing. Good morning, everybody. How are you today? Okay, to start our week of prayer, this is the third day. Please stand up and we will sing together our agenda book, page 157, number 12. 157, number 12, lead by Sir Simpson. The title, lagunya apa? Oh, magnify the Lord. Oh, magnify the Lord. Oh, magnify the Lord. Oh, magnify the Lord, for He is worthy to be praised. Oh, magnify the Lord, for He is worthy to be praised. Hosanna, blessed be the Lord, and the magic of their faces. Hosanna, blessed be the Lord, and when the word of the praise and with the sound. Semua tahu lagunya? Nah, blessed be. Sama-sama lagi. 1, 2, 3, go. Oh, magnify the Lord, for He is worthy to be praised. Oh, magnify the Lord, for He is worthy to be praised. Hosanna, blessed be the rock, and may the word of the praise and be exalted. Hosanna, blessed be the rock, and may the word of my salvation be exalted. Okay, let us pray.
Our Heavenly Father, thank you for your blessing for each of us so we can gather together in this church to join week of prayer. This is the third day for us. We need your Holy Spirit to come down around us, to help us to be concentrated, to focus to your day word delivered by Pastor Ferdi this morning. God, we surrender our worship to your hand, start from the beginning until the end, and please keep silent heart to each of us so we can hear thy word carefully. And help us also to apply your word in our daily life. We also pray to our students' parents, wherever they are and whatever they do, please bless them so they can support the children that you have give this to this call. Thank you, Jesus, for listening and answering our prayer. Thank you for forgiveness our sin. We pray in Jesus' name, amen. This morning we will hear two special songs. Two special songs. The first is from boys vocal group grade 8-2. Time is yours. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik,
dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Praise the Lord for the special song from grade 8-2. Okay. I want to ask you, what is the theme of the week of prayer? Walking with Jesus. Okay. And this time, we prepare our heart to listen the second special song from Lovely and Raina. The time is yours.
praise the Lord for two special songs that we hear this morning. And stand up please, we will sing the theme song led by Star Simpson. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus along. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh kembali berkumpul di tempat ini dalam keadaan luar biasa. Pimpin kami, kuasai kami siap mendengar. Inilah doa permohonan kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi. God is good and all the time. Terima kasih kepada dua lagu pujian yang sudah memulai akan pekabaran kita pada pagi hari ini. Kelas 82 dan Lovely and Friends yang sudah membawakan kita dalam lagu. Dan terima kasih juga kepada guru, staf sekalian kita yang sudah mengkoordinir acara ini dengan baik sehingga kita boleh kembali berkumpul mendengar firman Tuhan. Masih seri yang sama dengan judul Walking with Jesus. Saya mau kita mengulang kembali apa yang SID kita sudah pernah dengarkan. Kalau kita lihat slide di depan ini, ada dua orang. Iya, satu. Kenapa? Ada tadi yang bilang, ada yang bisa? Tadi ada yang jawab di sini. Ada dua penemu di slide kita ini, penemu daripada lampu, fijar, dan telepon. Silakan. Kenapa? Oke. Ntar. Alexander Graham Bell kayaknya. Oke, satu lagi, ada yang bisa? Ya, silakan. Thomas Alva Edison. Iya, betul. Thomas Alva Edison dan Alexander Graham Bell. Nah, yang saya mau maksud di sini adalah bagaimana semua yang ada di dunia ini ada penemunya. Tidak ada di dunia ini yang terjadi tanpa diciptakan. Termasuk apa yang kita lihat pada saat ini. Namun ada banyak sekali teori-teori yang berkembang pada saat ini mengenai bagaimana adanya bumi kita ini. Ada banyak sekali orang-orang berpendapat bagaimana bumi kita ini ada. Satu teori
yang namanya teori pasang surut. Kalau kita lihat, ada kira-kira sekitar 1 juta tahun yang lalu, sebuah bintang bergerak mendekati matahari dan kemudian menghilang. Pada saat kejadian itu, separuh bagian dari matahari tertarik dan lepas. Dari bagian matahari yang terlepas inilah yang kemudian membentuk planet-planet. Teori pasang surut yang dibawakan oleh James Hardens dan Harold Jeffrey pada tahun 1991. Kita boleh lihat bagaimana teori-teori ini berkembang. Lalu ada lagi yang namanya Big Bang, ledakan besar. Jadi mereka berpendapat bahwa bumi ini ada ketika tabrakan besar terjadi di angkasa. Dentuman besar penyebab terbentuknya alam semesta. Teori Big Bang ditemukan oleh A.B. George. Teori ini menjelaskan bahwa alam semesta memiliki siklus yang berulang. Jadi ada banyak sekali. Kita bisa pelajari itu, kita bisa lihat nanti di rumah kita, bukan hanya 2, tapi pada pagi hari ini saya bawakan 2 saja. Ada banyak sekali teori-teori yang berkembang bagaimana keadaan atau bagaimana terbentuknya bumi kita ini. Tapi yang pasti, Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saya yakin dan percaya kita semua sependapat. Bumi ada beserta isinya adalah bagaimana ketika Allah menciptakannya. Lalu Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya lah mereka. Kita juga sekalian manusia adalah bagaimana Tuhan ciptakan, segambar dan serupa dengan Tuhan. Jadi kalau kita perhatikan, Anda, adik-adik dan saya adalah cerminan bagaimana Tuhan itu di sorga. Tapi banyak sekali orang-orang di luar sana yang kurang puas dengan dirinya sendiri. Ada banyak sekali. Jadi dia kasihlah itu lubang-lubang di mana-mana, dia warnai rambut, dia apalah, dia permaklah dirinya sendiri. Tapi adik-adik, kamu, kita semua adalah gambar dan rupa Allah. Jadi jangan lagi mau permak-permak, ubah diri kita sendiri. Apa yang sudah kita terima, Tuhan berikan kepada kita, itulah yang kita rawat, itulah yang kita jaga. Apalagi sampai di warna-warnain, di gambar-gambar, dilukis-lukis di tubuhnya. Padahal kita punya itu buku gambar. Biarlah kita menggambar di sana. Jangan jadi di kulit kita menggambar. Lalu ada lagi mengenai manusia, juga banyak sekali teori-teori berkembang. Salah satu bagaimana teori Charles Darwin mengatakan bahwa manusia berasal dari kera. Dan akhirnya nanti kembali juga. Satu teori yang salah. Kejadian 1 ayat 27 tadi. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan
Allah. Oke, saya tidak bawa ke sana, tapi saya mau bawa ke sini. Kita nanti boleh lihat di internet kita, di rumah kita masing-masing. Menurut Wikipedia, saya coba search berapa sih agama-agama yang ada di Indonesia ini. Wikipedia catatkan ada 6 agama yang diakui di Indonesia ini. Islam dengan penduduk terbesar 10,55%, lalu ada Kristen yang menjadi terbagi 2, ada Kristen Protestan dan ada Kristen Katolik, 7,47 dan 3,08. Lalu ada lagi Hindu, 1,71%, Buddha 0,74%, dan Konghucu 0,05 dan yang lain-lain. Ada 6 Wikipedia catatkan agama yang ada di Indonesia kita ini. Yang menjadi pertanyaannya, di antara yang ke-6 ini atau banyak agama, mana yang kita percayai? Dan mana yang Tuhan kehendaki untuk kita ikuti? Ada yang berpendapat, oh inilah, oh inilah, oh inilah. Ada banyak sekali pendapat mengenai agama-agama yang ada di dunia ini. Tapi, nah ini dia, Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya tidak tahu di luar sana, apakah ada yang seperti Yesus kita ini. Yesus katakan bahwa dialah jalan kebenaran dan dialah jalan untuk datang kepada Bapa. Hanya ada satu jalan. Adakah Allah mempunyai, kalau kita lihat tadi Wikipedia, mempunyai gereja di dunia sekarang ini di antara berbagai-bagai agama yang ada? Apa sih agama Tuhan kita ini? Bagaimana sih Tuhan kita ini? Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Adik-adik sekalian, ketika Yesus hendak naik ke surga, tentu dia tinggalkan apa yang baik selama dia di bumi ini. Yesus pun tahu di kemudian hari akan banyak sekali agama-agama yang berkembang. Yesus tahu itu. Tapi dia tahu juga banyak diantaranya tidak sesuai dengan Yesus. Sehingga Yesus katakan bahwa dia akan dirikan jemaatnya. Dengan kata lain, ada agama atau jemaat yang Tuhan kehendaki. Semua agama mungkin baik. Baik semua. Tapi kalau kita lihat kepada Yesus, hanya ada satu yang Tuhan
kehendaki, yang Tuhan mau. Lalu apa sih yang menjadi ciri-cirinya? Dari mana kita dapat ini? Ketika Tuhan katakan ada jemaatnya, di mana kita ketahui ini jemaat Tuhan ini? Kita bisa lihat yang pertama, Wahyu 14 ayat 12. Nah, ini kita buka Alkitab kita. Wahyu 14 ayat 12. Kalau sudah dapat, kita boleh baca bersama-sama. Sudah dapat? Oke. Wahyu 14 ayat 12, 1, 2, 3. Terima kasih. Wahyu 14 ayat 12. Bagaimana Tuhan berkata bahwa adalah orang-orang kudus. Bukan semua, kalau kita lihat dalam Wahyu ini, orang-orang kudus. Kita bisa lihat selanjutnya adalah bagaimana orang-orang yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Lalu makanya kita buat di nomor 2, menuruti perintah Allah sebagai bukti kasih kita kepadanya. Kita bisa perhatikan satu ayat ini. Kita bisa dapat dari ayat ini apa jemaat Tuhan tadi itu. Lalu memiliki kesaksian Yesus, yaitu roh nubuat. Wahyu 19 ayat 10. Wahyu 14 ayat 6 sampai 12 memberitakan Injil Kristus ke seluruh dunia. Dan Wahyu 12 ayat 17 dimusuhi dan dianiaya oleh setan karena menegakkan kebenaran. Satu ayat lagi, Wahyu 12 ayat 17. Kita bisa lihat Alkitab kita. Boleh kita buka, kita baca? Wahyu 12 ayat 17. Kalau sudah dapat, kita baca. 1, 2, 3. Maka marahlah naga itu. Oke, terima kasih. Siapa naga di sini? Setan. Naga marah dan memusuhi keturunannya yang lain. Jadi kalau kita lihat, kita analisis ayat ini, bukan semua orang dimusuhi setan. Ada aja teman-teman, sahabat-sahabat setan. Itu ada. Tapi ada juga orang-orang yang bermusuhan dengan setan. Kita bisa lihat yang menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Kembali, bagaimana orang-orang yang menuruti Tuhan dan orang-orang yang memiliki kesaksian Yesus adalah musuh daripada setan. Kita bisa tarik garis lurus dari sini. Tuhan berseberangan dengan setan. Tuhan bermusuhan dengan setan. Dengan kata lain, siapa saja musuh Tuhan adalah pengikut setan. Siapa saja musuh setan adalah pengikut Tuhan. Nah, Wahyu 12 ayat 17. Yang menuruti hukum Allah dan
segala perintahnya. Wahyu 12 ayat 17. Oke. Lalu yang menjadi pertanyaannya sampai di sini. Ketika kita tahu bahwa jemaat Allah itu memang ada hanya satu di bumi ini sampai sekarang, adalah orang-orang yang turut akan hukum Allah dan punya kesaksian Yesus. Jadi sekali lagi, bukan semua agama, bukan semua jemaat yang Tuhan kehendaki. Tapi semua agama adalah baik. Boleh kita perhatikan, ini adalah dua hal yang berbeda. Baik belum tentu benar, benar sudah pasti baik. Lalu yang kemudian, apa sih hukum-hukum Allah ini? Apa sih kesaksian daripada Yesus ini? Oke, sampai di sini. Besok pagi kita akan belajar lanjut lagi mengenai gereja Allah. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendapatkan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita dan mana jemaat yang Tuhan kehendaki di bumi ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sudah mendengarkan bagaimana jemaat Tuhan di bumi ini. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan membantu kami agar mengerti akan pelajaran kami pada pagi hari ini. Dan besok pagi kami boleh mendapat sesuatu yang baru, mendapat berkat daripada firman-Mu. Inilah doa permohonan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Okay, thank you, Pastor. And this time our student will go to classroom. Don't forget, tomorrow morning, come early so you can join quiz before week of prayer. Thank you and see you tomorrow. God bless. Who doesn't wish for sunny days? That the sky above us would never turn gray. But life isn't always sunshine, but we have times that lead us asking why. But when the clouds roll in and tears begin to fall, there must be a reason for it all. Redeemer of the rain, the Lord will never waste our pain. He brings beauty out of brokenness and hope to our heartaches. Healing out of every hurt that invades our shattered world. We never walk through trials in vain. Is the Redeemer of the rain. Every problem that we face
marching on.